Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Iliza Daniarni dari program studi ilmu pemerintahan. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Indah Pratiwi MAP selaku dosen mata kuliah manajemen pelayanan publik. Kali ini saya akan menjelaskan solusi inovatif untuk meningkatkan pelayanan pembuatan KTP berdasarkan analisis pelayanan publik. Kasus yang saya bahas adalah keterlambatan dan antrian panjang dalam proses pembuatan KTP yang sering terjadi di berbagai daerah. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP merupakan layanan strategis karena berfungsi sebagai identitas resmi warga negara. Namun dalam praktiknya, pelayanan pembuatan KTP di berbagai daerah masih menghadapi kendala seperti antrian panjang, informasi tidak jelas, keterbatasan alat rekam, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Laporan ini menyajikan analisis permasalahan pelayanan publik pada proses pembuatan KTP elektronik, mengidentifikasi hambatan utama serta menawarkan solusi inovatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan analisis menggunakan pendekatan teori pelayanan publik dan prinsip good governance. Latar belakang permasalahan berdasarkan observasi umum di beberapa dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil di Indonesia, termasuk daerah pedesaan, ditemukan beberapa masalah umum dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik. Adapun masalah umum tersebut adalah yaitu yang pertama, antrian panjang dan waktu tunggu lama. Warga sering menunggu berjam-jam akibat keterbatasan pegawai, sistem antrian manual, dan alur pelayanan yang belum efisien. 2. Keterbatasan alat rekam dan jaringan. Sering terjadi gangguan pada alat perekaman biometrik atau jaringan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang memperlambat proses. 3. Kurangnya transparansi informasi. Warga tidak mengetahui status berkas, persyaratan maupun estimasi waktu penyelesaian sehingga menimbulkan keluhan. 4. Pelayanan belum responsif. Masih ditemukan kasus warga yang tinggal jauh dari kantor kecamatan atau desa, kesulitan mengakses layanan terutama lansia atau penyandang disabilitas. Masalah-masalah ini mengakibatkan penurunan kepuasan publik, tingginya komplain serta persepsi bahwa layanan pemerintah lambat dan tidak profesional. Teori yang mendukung analisis. Yang pertama, teori kualitas pelayanan atau SERVQUAL Parasuraman, Zetham, and Berry. Terdapat 5 indikator kualitas layanan. Yang pertama, reliability, ketepatan layanan. 2, responsiveness, kecepatan merespon kebutuhan warga. 3, insurance, jaminan dan kompetensi petugas. 4, empati, perhatian kepada warga terutama kelompok rentan. Dan 5, tangibles atau fasilitas fisik dan sarana. Dalam kasus KTP, masalah antrian dan keterbatasan alat menunjukkan rendahnya reliability dan responsiveness. Prinsip good governance. Prinsip yang relevan yang pertama, transparansi informasi layanan harus jelas. Responsivitas pelayanan cepat dan tanggap. Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi, akuntabilitas kejelasan proses dan hasil. Pelayanan KTP sering tidak memenuhi indikator ini karena alur manual dan minim teknologi. Teori inovasi pelayanan publik atau Osborne and Brown. Inovasi dibutuhkan untuk memperbaiki proses pelayanan melalui pertama, digitalisasi, simplifikasi birokrasi, dan pendekatan layanan berbasis warga. Solusi inovatif dan strategi implementasi. Solusi inovatifnya, sistem pelayanan KTP elektronik terintegrasi berbasis online dan jemput bola. Solusi ini menggabungkan digitalisasi layanan, sistem antrian online, pelacakan status berkas, dan layanan keliling untuk warga rentan. Fitur solusi, antrian online via WhatsApp, warga memilih hari dan jam layanan mengurangi antrian fisik. 2. Portal informasi persyaratan dan status berkas. Warga dapat mengecek status pembuatan KTP secara real time. 3. Digital help desk, pelayanan pertanyaan melalui chat admin. 4. Layanan jemput bola atau mobile service untuk lansia, disabilitas, dan warga di wilayah terpencil. Dan yang terakhir, alur pelayanan satu pintu yaitu SOP dipersingkat dari 8 meja menjadi 3 meja utama. Strategi implementasi. Pertama, tahap persiapan, penyusunan SOP layanan digital, koordinasi dengan Dukcapil dan operator SIAK, pelatihan pegawai dan penggunaan aplikasi WhatsApp Business, penyusunan materi sosialisasi. Tahap pelaksanaan, launching sistem antrian online, pengoperasian layanan cek status berkas, implementasi hari layanan keliling tiap minggu, monitoring pelayanan harian. Tahap evaluasi, survei kepuasan warga setiap bulan, evaluasi gangguan alat rekam dan jaringan, perbaikan berkelanjutan. Dampak positif solusi inovatif jika solusi yang dijalankan manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi antrian fisik karena warga datang sesuai jadwal,
meningkatkan kecepatan pelayanan, SOP yang dipersingkat dan alur digital mempercepat proses, transparansi meningkat, warga mengetahui status berkas dan estimasi waktu selesai, akses layanan untuk warga rentan meningkat, melalui program jemput bola, meningkatkan tingkat kepuasan publik, terlihat dari survei berkala dan berkurangnya keluhan, efisiensi kinerja pegawai, beban kerja lebih teratur karena tidak terjadi penumpukan pemohon. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Permasalahan pelayanan pembuatan KTP seperti antrian panjang, minimnya transparansi dan keterbatasan alat dapat diatasi melalui inovasi digital dan penyederhanaan proses. Solusi berupa sistem layanan KTP terintegrasi berbasis online dan jemput bola dapat meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan teori SERVQUAL dan prinsip good governance. Implementasi solusi ini berdampak positif baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Demikian solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pembuatan KTP. Semoga ide ini dapat menginspirasi daerah lain untuk berinovasi demi pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di Indonesia.